Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting di industri peternakan ayam di Indonesia. Beberapa waktu lalu, CNBC Indonesia mengungkapkan dalam berita berjudul "Peternak ayam megap-megap, pasokan melimpah tapi permintaan anjlok". Ini adalah masalah yang kompleks dan berdampak besar tidak hanya bagi peternak, tetapi juga bagi perekonomian kita secara keseluruhan. Masalah ini bukan hanya soal pasokan dan permintaan yang tidak seimbang, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam rantai pasok dan pengelolaan produksi di seluruh industri. Mari kita telusuri lebih mendalam isu ini. Saat pasokan ayam meningkat, permintaan dari konsumen justru mengalami penurunan drastis. Data dari Asosiasi Peternak Ayam Nasional menunjukkan bahwa banyak peternak harus menjual ayam mereka di bawah biaya produksi. Biaya produksi yang mencakup pakan tenaga kerja serta biaya operasional lainnya semakin tinggi seiring dengan naiknya harga bahan pakan, terutama pakan impor. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mengancam kelangsungan usaha para peternak, terutama peternak kecil dan menengah. Beberapa faktor menyebabkan penurunan permintaan ayam di pasar. Pertama, konsumen mulai beralih ke sumber protein lain yang dianggap lebih terjangkau, seperti ikan, telur, dan daging sapi. Sebagai contoh, data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa konsumsi ikan per kapita di Indonesia meningkat sebesar 5% pada tahun 2023, menggantikan sebagian permintaan untuk daging ayam. Selain itu, daging sapi juga mulai banyak diminati di kalangan masyarakat perkotaan, terutama karena kampanye pemerintah yang mendorong peningkatan konsumsi protein hewani yang beragam. Kedua, daya beli masyarakat yang menurun akibat tekanan ekonomi juga menjadi penyebab utama. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai 4,25%, yang berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula membuat masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, konsumen biasanya mengurangi pengeluaran untuk barang yang dianggap tidak esensial, termasuk daging ayam. Selain itu, ada pergeseran tren konsumsi. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan minat terhadap makanan berbasis nabati. Konsumen terutama di kalangan generasi muda lebih tertarik pada diet plant-based atau makanan yang minim protein hewani. Menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen pada tahun 2023, sekitar 12% penduduk perkotaan Indonesia memilih untuk mengurangi konsumsi daging, termasuk ayam, dan beralih ke makanan berbasis tumbuhan. Rantai pasok dalam industri peternakan ayam di Indonesia melibatkan beberapa tahap, dimulai dari hatchery, peternak, distributor, hingga konsumen akhir. Di setiap tahap ini ada tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku industri. Proses dimulai di hatchery yang memproduksi day-old chick (DOC) atau bibit ayam yang baru menetas. DOC ini kemudian dibeli oleh peternak dan dibesarkan hingga siap panen. Hatchery besar yang terdaftar di Kementerian Pertanian, seperti Sreya Japfa dan Charon Pokpan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan DOC yang berkualitas serta menyesuaikan produksi mereka dengan permintaan pasar. Namun, masalah utama muncul ketika produksi DOC melebihi permintaan. Pada tahun 2023, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa surplus produksi DOC mencapai 15%, yang menyebabkan kelebihan pasokan di pasar. Hal ini menimbulkan masalah serius, terutama bagi peternak kecil yang kesulitan menjual ayam mereka dengan harga yang menguntungkan. Ketika pasokan berlebihan, harga ayam di pasar turun drastis sehingga peternak tidak mampu menutupi biaya produksi. Selain itu, ada tantangan dalam proses distribusi ayam ke konsumen akhir. Ayam yang sudah siap dipanen harus didistribusikan dengan cepat untuk menjaga kesegaran produk. Sayangnya, infrastruktur logistik di beberapa wilayah Indonesia masih belum memadai. Menurut laporan dari Kementerian Perhubungan, transportasi untuk produk-produk pangan, termasuk ayam, masih tergantung pada jalur darat yang seringkali mengalami keterlambatan. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas produk yang sampai di tangan konsumen, yang pada akhirnya menurunkan harga jual ayam di pasar. Peran pemerintah sangat krusial. Pemerintah perlu memantau dan mengendalikan produksi ayam, khususnya DOC, agar tidak melebihi permintaan pasar.
Kementerian Pertanian memiliki kewenangan untuk memberikan pedoman produksi kepada hatchery-hatchery terdaftar, memastikan bahwa jumlah DOC yang diproduksi disesuaikan dengan tren permintaan di pasar domestik dan internasional. Selain itu, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan subsidi atau insentif kepada peternak untuk mengurangi jumlah produksi sementara waktu. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan sehingga harga ayam di pasar tetap stabil. Kebijakan seperti ini sudah pernah diterapkan di beberapa negara lain dengan industri peternakan yang berkembang pesat seperti Brasil dan Amerika Serikat dan terbukti berhasil dalam mengatasi surplus produksi. Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor ayam Indonesia meningkat, tetapi masih ada potensi besar untuk memperluas pasar internasional. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, ekspor ayam Indonesia mencapai 120.000 ton, tetapi ini hanya sebagian kecil dari total produksi nasional. Dengan peningkatan kualitas produk dan efisiensi dalam rantai pasok, industri ayam Indonesia bisa menjangkau pasar-pasar baru di Asia dan Timur Tengah. Selain itu, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi ayam lokal juga perlu digalakkan. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian bisa berkolaborasi dalam meluncurkan kampanye pemasaran yang bertujuan meningkatkan permintaan dalam negeri. Kampanye semacam ini sudah dilakukan di beberapa negara tetangga seperti Thailand yang berhasil meningkatkan konsumsi daging ayam lokal melalui program-program edukasi dan promosi di media massa. Perusahaan hatchery juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah ini. Charon Pokphand sebagai salah satu perusahaan terbesar di industri ini, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengurangi produksi DOC sebesar 10% pada kuartal pertama tahun 2024. Langkah ini diambil setelah mereka melakukan analisis pasar yang mendalam dan menemukan bahwa produksi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada harga ayam di pasar. Perusahaan hatchery juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan peternak dalam menyusun strategi produksi. Melalui program kemitraan, peternak dapat memperoleh dukungan teknis dan finansial dari hatchery, sehingga mereka bisa meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi kerugian. Program kemitraan ini sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan besar seperti Java, yang memberikan pelatihan kepada peternak dalam manajemen kandang dan pakan, serta akses ke pasar yang lebih luas. Ayam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor peternakan ayam menyumbang sekitar 20% dari total produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam menyediakan pangan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Industri peternakan ayam juga menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja, mulai dari peternak, pekerja di hatchery, hingga pedagang di pasar. Jika produksi ayam terus menurun dan harga jual tetap rendah, ini akan mempengaruhi perekonomian pedesaan di mana sebagian besar peternak tinggal dan bekerja. Menurut Kementerian Pertanian, pada tahun 2023 saja, lebih dari 15.000 peternak dilaporkan mengalami kebangkrutan akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di pasar. Kesimpulan dan harapan dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa masalah dalam industri peternakan ayam di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pemerintah, perusahaan hatchery, serta peternak harus bekerja sama untuk menemukan solusi jangka panjang yang bisa menjaga keberlanjutan industri ini. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain adalah mengontrol produksi DOC, memperbaiki infrastruktur logistik, serta menggalakkan kampanye pemasaran ayam lokal. Selain itu, penting untuk terus mendorong diversifikasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri, agar produk ayam Indonesia bisa bersaing di pasar internasional. Terima kasih telah mendengarkan.